Pernah nggak kalian mengalami mimpi yang terasa begitu nyata? Seolah-olah kalian masuk ke dalam dunia lain yang belum pernah kalian kunjungi, tetapi anehnya terasa akrab? Atau mungkin, kalian bermimpi bertemu dengan seseorang yang seharusnya sudah tiada? Mimpi-mimpi seperti ini sering dialami oleh orang-orang yang rajin tahajud. Dan yang bikin merinding, banyak yang bilang kalau mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu di baliknya. Ada pesan tersembunyi yang mungkin sedang mencoba disampaikan kepada kalian. Kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang terjadi setelah tahajud, sehingga seseorang bisa mengalami mimpi-mimpi yang begitu dalam maknanya? Sebelum kita bahas lebih jauh, coba pikirkan sebentar. Apakah kalian percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi karena suatu alasan? Bahwa tidak ada satu kejadian pun yang benar-benar terjadi secara kebetulan? Kalau kalian percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan, maka kalian juga harus sadar bahwa kalian berada di sini sekarang bukan tanpa alasan. Coba bayangkan, ada miliaran video di internet, tapi kenapa kalian yang menonton video ini? Kenapa jari kalian berhenti di sini? Kenapa kalian yang mendengar pembahasan ini hari ini? Bisa jadi, ini adalah bagian dari jawaban yang selama ini kalian cari. Sebuah tanda, sebuah petunjuk, atau mungkin sebuah peringatan. Makanya, kalau kalian termasuk orang yang sering bangun di sepertiga malam, menegakkan sholat tahajud, lalu mengalami mimpi yang aneh dan sulit dijelaskan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hal yang biasa. Bisa jadi, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar kesadaran kalian. Sesuatu yang belum kalian pahami, tetapi perlahan mulai terbuka. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, sholat tahajud itu bukan sembarang ibadah. Tahajud bukan hanya soal berdiri di malam hari dan berdoa. Ada energi besar yang terhubung di dalamnya. Di saat semua orang tertidur, kalian memilih bangun. Di saat dunia sunyi, kalian mengangkat tangan dan berbisik kepadanya. Di saat gelap menyelimuti, justru hati kalian semakin terang. Dan inilah yang membedakan. Inilah yang membuka sesuatu di dalam diri kalian yang mungkin sebelumnya tertutup. Kita sering mendengar bahwa waktu tahajud adalah waktu yang istimewa. Waktu di mana langit terbuka. Waktu di mana doa-doa diangkat dan dikabulkan. Tapi ada sesuatu yang jarang dibahas. Bahwa di waktu tahajud, tidak hanya doa yang diangkat, tetapi juga hati yang semakin sensitif. Pikiran menjadi lebih jernih. Ruh kita seolah lebih peka terhadap sesuatu yang sebelumnya tak kita sadari. Dan di saat itulah, sebagian orang mengalami mimpi yang bukan sembarang mimpi. Mimpi-mimpi ini seringkali lebih nyata daripada biasanya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan saat mengalaminya. Ada sesuatu yang tertinggal setelah bangun, seolah-olah ada pesan yang belum tersampaikan. Dan yang menarik, banyak orang yang mengalami mimpi yang serupa setelah tahajud. Beberapa orang bermimpi bertemu seseorang yang sudah meninggal. Ada yang bermimpi berada di tempat yang belum pernah mereka kunjungi di dunia nyata, tetapi terasa familiar. Ada juga yang mendengar suara dalam mimpi mereka, tetapi tidak melihat siapa yang berbicara. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Sebelum kita bahas lebih dalam tentang jenis-jenis mimpi ini dan apa maknanya, aku mau tahu dulu siapa di antara kalian yang pernah mengalami mimpi aneh setelah tahajud? Kalau pernah, coba tulis 77 di kolom komentar. Karena kalian gak sendirian. Bisa jadi, ada lebih banyak orang yang mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak menyadarinya. Bisa jadi, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita coba pahami bersama. Dan kalau kalian merasa bahwa mimpi-mimpi yang kalian alami ini lebih dari sekadar bunga tidur, tetaplah di sini. Kita akan bahas satu persatu. Kenapa mimpi-mimpi ini terjadi? Apa maknanya? Dan yang paling penting, apakah ada sesuatu yang sedang mencoba menyampaikan pesan kepada kalian? Sholat tahajud adalah momen di mana seseorang benar-benar mengosongkan dirinya dari dunia. Di saat semua orang tertidur lelap, ada hamba-hamba yang memilih bangun, mengambil wudhu dengan air yang dingin, lalu berdiri menghadap Sang Pencipta. Waktu tahajud bukan waktu biasa. Ini adalah saat di mana langit terasa lebih dekat, di mana doa-doa dipanjatkan dengan hati yang jernih, tanpa gangguan dunia. Tapi ada sesuatu yang sering terjadi setelah tahajud. Sesuatu yang dialami banyak orang tetapi tidak selalu dibahas. Mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Ada yang menganggapnya sebagai bunga tidur. Ada yang berpikir itu hanya refleksi dari pikiran. Tapi ada juga yang menyadari bahwa mimpi-mimpi ini bukan sembarang mimpi. Banyak yang merasakan keanehan setelah tahajud. Mereka bermimpi hal-hal yang begitu mendalam, yang meninggalkan kesan kuat setelah bangun tidur. Dan yang menarik,
Ada pola dalam mimpi-mimpi ini. Ada beberapa jenis mimpi yang sering dialami oleh mereka yang rutin tahajud. Mimpi-mimpi ini seolah membawa pesan, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan bagi mereka yang PK, mimpi-mimpi ini bisa menjadi pertanda besar dalam hidup. Berikut adalah beberapa jenis mimpi yang sering dialami setelah tahajud dan maknanya. 1. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpi ini adalah yang paling sering dialami. Seolah-olah seseorang yang sudah tiada datang kembali. Tidak hanya sekadar hadir, tapi juga berbicara, menatap, atau bahkan melakukan sesuatu dalam mimpi. Ada yang bermimpi bertemu orang tua mereka yang sudah meninggal, ada yang bertemu guru, ada juga yang bertemu dengan seseorang yang bahkan tidak mereka kenal, tetapi terasa dekat. Mimpi seperti ini seringkali bukan sekadar kebetulan. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang yang sudah meninggal hadir dalam mimpi setelah tahajud, bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu bisa berupa peringatan, nasihat, atau bahkan doa yang belum tersampaikan. Beberapa orang yang mengalami mimpi ini merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidup mereka. Entah itu janji yang belum ditepati, doa yang belum dipanjatkan, atau mungkin amanah yang belum ditunaikan. Jika mengalami mimpi seperti ini, coba diingat kembali. Apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang yang hadir dalam mimpi? Bisa jadi, ada sesuatu yang harus diperhatikan. 2. Mimpi berada di tempat yang sangat indah. Banyak orang yang setelah tahajud mengalami mimpi berada di tempat yang begitu indah. Kadang, tempat itu berupa taman hijau yang luas, air yang jernih mengalir, cahaya yang begitu menenangkan, atau suasana yang terasa sangat damai. Yang menarik, tempat ini terasa asing tapi sekaligus akrab. Seolah-olah pernah berada di sana, tapi tidak tahu kapan dan di mana. Mimpi seperti ini sering dikaitkan dengan ketenangan hati. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa hati seseorang sedang dalam keadaan yang bersih. Beberapa orang percaya bahwa mimpi berada di tempat yang indah setelah tahajud adalah refleksi dari kebersihan jiwa. Bisa juga, ini adalah pertanda bahwa seseorang sedang berada di jalan yang benar. Jika pernah mengalami mimpi ini, bersyukurlah. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa hati sedang berada dalam kondisi yang baik dan semakin dekat dengan Sang Pencipta. 3. Mimpi mendengar suara tanpa melihat sosoknya. Ada mimpi di mana seseorang mendengar suara, tetapi tidak melihat siapa yang berbicara. Suara itu bisa berupa lantunan ayat, nasihat yang mendalam, atau bahkan sebuah panggilan yang tidak diketahui asalnya. Yang unik dari mimpi ini adalah perasaan yang ditinggalkannya. Kadang seseorang terbangun dengan perasaan tenang, kadang justru merasa penasaran. Banyak yang percaya bahwa mimpi seperti ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam kehidupan nyata. Bisa jadi, suara itu adalah petunjuk yang sedang diberikan. Bisa juga, itu adalah peringatan agar lebih memperhatikan sesuatu yang selama ini diabaikan. Jika mengalami mimpi seperti ini, coba renungkan kembali. Apakah ada hal dalam hidup yang sedang menjadi kebingungan atau butuh jawaban? Bisa jadi, suara dalam mimpi itu adalah bagian dari jawabannya. 4. Mimpi melihat cahaya yang sangat terang. Mimpi melihat cahaya yang sangat terang adalah salah satu yang paling misterius. Cahaya itu bisa berbentuk bola cahaya yang bersinar lembut, bisa juga seperti sosok manusia yang bercahaya, atau bahkan sekadar semburat cahaya yang menerangi sekitar. Yang menarik, cahaya ini tidak menyilaukan, tetapi justru membawa ketenangan. Banyak yang percaya bahwa mimpi melihat cahaya setelah tahajud adalah tanda hidayah. Ada yang merasa mimpi ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Setelah mimpi ini, ada yang mulai lebih mendalami ibadah, ada yang mendapatkan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi, dan ada juga yang merasa hatinya menjadi lebih ringan. Jika mengalami mimpi ini, bisa jadi ini adalah tanda bahwa sesuatu yang baik sedang mendekati hidup. Bisa jadi ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum terlihat sekarang, tetapi akan terasa di kemudian hari. 5. Mimpi bertemu dengan sosok misterius. Ada juga mimpi di mana seseorang bertemu dengan sosok misterius. Sosok ini bisa berupa orang tua berjanggut putih, seorang pemuda bercahaya, atau bahkan seseorang yang wajahnya tidak bisa diingat setelah bangun tidur. Sosok ini seringkali tidak berbicara banyak, tetapi kehadirannya meninggalkan kesan yang begitu kuat. Beberapa orang yang mengalami mimpi ini merasa bahwa sosok tersebut membawa ketenangan. Ada juga yang merasa bahwa sosok itu datang untuk memberikan petunjuk. Mimpi bertemu sosok misterius setelah tahajud sering dikaitkan dengan pertumbuhan spiritual seseorang. Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang harus digali lebih dalam perjalanan hidup. Jika mengalami mimpi seperti ini, coba ingat-ingat apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Bisa jadi ada pesan yang terselip di dalamnya.
Mimpi-mimpi setelah tahajud bukan sekadar bunga tidur. Ada pola yang sering terjadi, ada pesan yang sering muncul, dan ada makna yang seringkali lebih dalam dari yang kita bayangkan. Apakah semua mimpi ini adalah pertanda? Tidak selalu. Tapi jika mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata dan meninggalkan kesan yang kuat, jangan abaikan begitu saja. Bisa jadi, ada sesuatu yang sedang mencoba disampaikan. Bisa jadi, ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Dan yang paling penting, tetaplah istiqomah dalam tahajud. Karena tahajud bukan hanya soal mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, tetapi juga tentang membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan menemukan ketenangan yang sejati. Mimpi setelah tahajud seringkali terasa begitu nyata. Tidak seperti mimpi biasa yang cepat dilupakan, mimpi-mimpi ini sering meninggalkan kesan mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apakah mimpi-mimpi ini hanya sekadar bunga tidur, ataukah ada pesan tersembunyi di baliknya? Jika mimpi-mimpi ini terjadi berkali-kali, terasa begitu jelas, dan bahkan membuat hati bergetar setelah bangun, mungkin ini bukan sekadar mimpi biasa. Bisa jadi, ini adalah pertanda atau petunjuk dari sesuatu yang lebih besar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memahami pesan yang ada dalam mimpi tersebut? 1. Perhatikan perasaan yang tertinggal setelah bangun. Salah satu tanda bahwa mimpi memiliki makna adalah perasaan yang tertinggal setelah bangun tidur. Apakah setelah bermimpi hati terasa tenang dan damai? Atau justru ada kegelisahan yang sulit dijelaskan? Mimpi yang membawa ketenangan seringkali merupakan tanda baik. Bisa jadi itu adalah cara semesta memberikan isyarat bahwa seseorang sedang berada di jalur yang benar. Sebaliknya, jika setelah mimpi hati terasa gelisah atau ada sesuatu yang mengganjal, bisa jadi itu adalah peringatan. Mungkin ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam hidup, sesuatu yang selama ini terabaikan. 2. Ingat detail mimpi dengan jelas. Mimpi yang memiliki makna biasanya memiliki detail yang sangat jelas. Jika mimpi terasa kabur atau sulit diingat, kemungkinan besar itu hanya refleksi dari pikiran sehari-hari. Tapi jika mimpi terasa begitu nyata, seolah-olah benar-benar terjadi, maka ada baiknya untuk mencatatnya. Apa yang terjadi dalam mimpi itu? Siapa saja yang muncul? Apakah ada kata-kata yang diucapkan? Semua detail ini bisa menjadi petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa orang bahkan menuliskan mimpi mereka dalam sebuah buku catatan. Ini bisa membantu melihat pola dalam mimpi, apakah ada pesan yang berulang atau sesuatu yang terus muncul dalam tidur. 3. Hubungkan dengan keadaan hidup saat ini. Mimpi seringkali berkaitan dengan keadaan yang sedang dialami seseorang. Jika seseorang sedang menghadapi masalah besar, lalu bermimpi bertemu seseorang yang memberikan nasihat, bisa jadi itu adalah petunjuk untuk mencari solusi. Jika seseorang merasa kehilangan arah, lalu bermimpi berada di tempat yang terang dan damai, mungkin itu adalah tanda bahwa ketenangan sedang mendekati hidupnya. Mimpi tidak selalu memiliki arti yang langsung terlihat. Tapi jika direnungkan dengan hati yang jernih, seringkali ada pesan yang bisa ditemukan di dalamnya. 4. Berdoa untuk meminta pemahaman. Tidak semua mimpi bisa langsung dipahami. Kadang ada mimpi yang terasa begitu kuat, tapi maknanya masih samar. Di saat seperti ini, tidak ada yang lebih baik selain berdoa. Memohon kepadanya agar diberikan pemahaman dan kejelasan tentang apa yang sedang terjadi. Banyak orang yang setelah mengalami mimpi tertentu, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya mendapatkan jawaban melalui kejadian-kejadian di dunia nyata. Bisa jadi jawaban itu datang melalui firasat, melalui kejadian yang tiba-tiba terjadi, atau bahkan melalui mimpi lain yang lebih jelas. 5. Jangan terlalu bergantung pada mimpi. Meskipun mimpi bisa membawa pesan, tapi tidak seharusnya seseorang terlalu bergantung padanya. Mimpi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan petunjuk dalam hidup. Terkadang, jawaban yang dicari justru sudah ada di depan mata, hanya saja belum disadari. Yang paling penting adalah tetap menjalani hidup dengan baik, tetap berdoa, tetap berusaha, dan tidak hanya menunggu jawaban dari mimpi. Jika mimpi membawa ketenangan, maka jadikan itu sebagai motivasi untuk semakin dekat dengannya. Jika mimpi membawa peringatan, maka jadikan itu sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Tapi pada akhirnya, hidup adalah tentang tindakan nyata. Dan yang menentukan masa depan bukan hanya mimpi, tapi apa yang kita lakukan setelahnya. Mimpi setelah tahajud seringkali bukan sekadar bunga tidur. Banyak orang yang mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, yang membawa pesan tersembunyi, yang membuat hati bergetar setelah bangun. Bisa jadi, mimpi-mimpi ini adalah cara semesta berbicara kepada kita. Bisa jadi,
Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sedang kita jalani. Tapi yang paling penting, jangan hanya berhenti pada mimpi. Jadikan itu sebagai pengingat untuk semakin dekat dengannya, semakin memahami diri sendiri, dan semakin sadar akan perjalanan hidup yang sedang kita tempuh. Karena pada akhirnya, yang menentukan hidup kita bukan hanya apa yang kita impikan, tapi apa yang kita lakukan setelahnya.